Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Apa kabar Bapak Ibu Saudara di pagi yang indah ini? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu bersyukur, diberkati, serta sukses dalam segala sesuatu yang diusahakan, dipikirkan, dikerjakan, boleh berhasil beruntung oleh karena anugerah kasih karunia Allah bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan kami boleh ada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, diberkati dan penuh sukacita. Itu semua karena campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami melalui firman-Mu pada kesempatan ini. Berkati hamba-Mu yang memberitakannya, berkati juga umat Tuhan yang mendengarkannya. Biar kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini saya ambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13 bagian A. Kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13 bagian A, demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan judul renungan kita pada kesempatan ini, rahasia untuk berjalan di tengah badai kehidupan. Saya ulangi tema kita pada kesempatan ini, rahasia untuk berjalan di tengah badai kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Setelah bangsa Israel melewati masa yang sukar, masa yang sulit oleh karena perbudakan yang mereka alami dari bangsa Mesir selama 4 abad atau selama 400 tahun. Bangsa Israel oleh anugerah Tuhan, mereka betul-betul dipimpin dan dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Namun Bapak Ibu Saudara, untuk keluar dari tanah Mesir bukanlah satu proses yang mudah, suatu proses yang gampang. Kenapa? Karena pemerintahan Mesir, Raja Mesir, penguasa Mesir tidak mau melepaskan begitu saja bangsa Israel. Sehingga pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu ditolong oleh Tuhan dengan 10 tulah. Sehingga dengan 10 tulah tersebut, bangsa Mesir, penguasa Mesir, Raja Mesir dipaksa oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel. Dan setelah bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir, Firaun sebagai Raja Mesir dengan segala kekuatan pasukannya, mereka tidak mau juga membiarkan Israel lepas begitu saja. Sehingga mereka kembali mengejar bangsa Israel sampai boleh tiba di tepi laut Teberau. Dan bagi bangsa Israel tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Jalan yang mereka hadapi mengalami kebuntuan, tidak terbuka jalan bagi mereka, dan itu menjadi masalah yang rumit, masalah yang kompleks, masalah yang sangat besar bagi bangsa Israel dan juga khususnya bagi Musa sebagai leader, sebagai pemimpin yang memimpin Israel sesuai dengan perintah Tuhan. Dari belakang bangsa
Mesir, pasukan Firaun dengan gagah perkasa, pasukan yang begitu lengkap dengan kelengkapan perang mengejar bangsa Israel. Sementara di depan bangsa Israel terbentang lautan yang luas dan dalam. Sehingga Bapak Ibu Saudara, maju kena, mundur kena. Kira-kira begitulah situasi dan kondisi yang dihadapi oleh bangsa Israel. Dan itu benar-benar satu hal yang membuat Israel dalam keadaan terjepit, Bapak Ibu Saudara. Kisah ini menggambarkan kepada kita pada masa sekarang ini bahwa sesungguhnya badai kehidupan sering kita alami, sering kita hadapi dalam perjalanan iman kita menuju ke tanah air surgawi. Tanah air yang disediakan oleh Allah yang penuh dengan kebahagiaan. Tanah air yang betul-betul dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah. Itulah surgawi, surga yang mulia, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru yang disediakan oleh Allah bagi kita yang saat ini sedang dalam proses perjalanan menuju ke tanah air surgawi kita, Bapak Ibu Saudara. Dan untuk menuju ke sana, sama seperti bangsa Israel, kita juga menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks. Masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik, masalah budaya, masalah pendidikan, masalah hukum, masalah keadilan, dan juga masalah rohani, Bapak Ibu Saudara. Sehingga semua persoalan, semua masalah yang kompleks itu seakan memenjarakan kita, seakan mencekik kita, bahkan seakan menghimpit kehidupan kita, sehingga kita merasa tidak berdaya, tidak ada lagi jalan keluar. Segala pintu seolah-olah terkunci rapat, tertutup, tidak bisa kita menemukan jalan keluar. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu dari kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bacakan buat kita semua dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 bagian A. Ada beberapa rahasia untuk kita tetap berjalan sekalipun badai hidup menghantam kehidupan kita. Yang pertama, jangan takut. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13 bagian A. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Bapak Ibu Saudara, biar bagaimanapun Anda dan saya punya potensi untuk takut menjalani dan menghadapi berbagai kemelut di dalam kehidupan kita. Kesukaran, persoalan, masalah, tantangan, ujian, acap kali menghantui kehidupan kita. Sehingga sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang terbatas, acap kali kita juga diliputi oleh rasa takut. Bapak Ibu Saudara, rasa takut itu wajar. Tetapi jangan biarkan rasa khawatir, rasa takut itu mengintimidasi, menguasai, bahkan membuat kita menjadi lemah. Musa katakan kepada bangsa Israel, janganlah takut. Dan ini adalah firman dari Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Dan demikian, firman ini bukan saja berlaku bagi bangsa Israel, tetapi juga berlaku bagi kita hari ini. Janganlah takut. Kita harus katakan kepada diri kita sendiri untuk tidak takut terhadap masalah apapun. Mari kita membebaskan diri kita dari intimidasi, ketakutan yang dikendalikan, yang dikontrol, dikuasai oleh si iblis, roh-roh jahat, penghulu-penghulu dunia yang gelap, pemerintah-pemerintah, penguasa kerajaan angkasa yang berusaha untuk merampas sukacita, merampas damai sejahtera, menghilangkan keberanian kita. Mari kita andalkan Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kita, dan pada saat kita mengandalkan Tuhan Yesus, Filipi pasal 4 ayat 7, Paulus katakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mintalah damai sejahtera dari Allah Bapa untuk menguasai, memerintah, dan berotoritas dalam totalitas kehidupan kita, dalam roh dan jiwa kita, sehingga roh ketakutan, intimidasi dari iblis bisa dihalau, bisa diusir keluar dari roh dan jiwa kita. Karena damai sejahtera Allah punya kekuatan yang powerful untuk menyingkirkan hal-hal yang berasal dari kekuatan lain. Dan oleh kekuatan roh Allah yang kudus, kita akan menikmati keberanian, kita akan menikmati sukacita, kita akan menikmati damai dalam kehidupan kita sekalipun ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, tetapi damai yang dari Allah itu memenuhi kehidupan kita. Demikian bagian pertama dari renungan pada kesempatan ini. Saya akan lanjutkan dalam beberapa episode Bapak Ibu Saudara. Ini bagian pertama, rahasia untuk berjalan di tengah badai kehidupan ialah janganlah takut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang begitu indah buat kami di pagi yang indah ini. Biarlah oleh kekuatan Roh Kudus kami diberi semangat, diberi kekuatan, diberi damai sejahtera, supaya apapun badai hidup yang kami harus hadapi dan alami, kami tidak akan takut karena kami tahu ada Tuhan Yesus bersama dengan kami. Roh Kudus menolong kami, firman Allah menjadi pandu kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hidup kami, dan pakailah kami sesuai dengan maksud dan rencana-Mu. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Sampai bertemu dalam episode selanjutnya. Jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.